Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita masuk ke halaman 28. Okay. Jihadul asabah bin nafs. Jihadul asabah bin nafs. Arah-arah atau sisi-sisi dari asabah bin nafsi, alias orang-orang yang secara asobah bin nafsi, arahnya di arah apa saja. Wahya khamsu jihatin, wahya khamsu jihatin, dan jumlahnya ada 5 arah untuk asobah bin nafsi. Indal Hanafiyah wa ba'di Syafi'iyah. Ada 5 arah menurut perspektif Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Ya. Berarti memang di dalam bahasan waris pun sebagaimana tadi sudah sering kita kutip ya, atau sering kita bacakan, memang ada, kalau dibahas secara mendetail, ada khilafnya juga. Tapi kita jalan saja sesuai dengan yang dipilihkan oleh penulis. Ya. Jadi arah terkait asobah bin nafsi di sini ditentukan ada 5 menurut perspektif Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Ini penjelasan ini, arah ini maksudnya adalah nanti kaitannya tentang untuk menentukan siapa yang diprioritaskan tatkala mereka berkumpul gitu. Tatkala dalam suatu kasus orang-orang yang jatahnya asobah ini, ya, jatahnya asobah, ketika kita tahu pembagian sisi mereka masuk kategori yang mana, itu menjadi salah satu penentu siapa yang layak untuk diprioritaskan dapat warisan. Gitu. Nah, di sini ada 5. Pertama, jihatul bunuwah, arah bunuwah. Ya, bunuwah itu dari arah anak laki-laki mayit. Wa tashmalul ibna wa ibnal ibni wa in nazala. Sisi bunuwah di sini tashmalul ibna wa ibnal ibni wa in nazala. Ini mencakup anak laki-laki mayit, cucu laki-laki mayit, wa in nazal. Turun ke bawah terus. Ya. Ini jihatul bunuwah. Cakupannya adalah anak laki-laki mayit, ibnal ibni, cucu laki-laki mayit, wa in nazal. Sampai turun ke bawah. Ya, ketika mereka masih ada, masih hidup dan memungkinkan untuk jadi ahli waris, itu masuk sisi bunuwah. Yang kedua, al-ubuwah, sisi ubuwah, sisi bapak. Tashmalul aba wal jadda wa in ala. Ini mencakup ayahnya mayit, kakeknya mayit ke atas terus. Ya. Yang ketiga, jihatul ukhuwah, sisi persaudaraan, ya, saudaranya si mayit. Siapa cakupannya? Tashmalul akha asyaqiqa, ini mencakup saudara sekandungnya mayit, wali abin, dan saudara seayahnya mayit, wa benal akhi syaqiq, kemudian mencakup anak laki-laki dari saudara sekandungnya mayit, wali abin, dan juga mencakup anak laki-laki dari saudara seayahnya mayit, wa in nazala, sampai turun ke bawah. Saya ulangi, sisi yang ketiga adalah sisi ukhuwah, tashmalul akha syaqiq, ya, cakupannya mencakup saudara sekandung, wali abin, saudara seayah, wa benal akhi asyaqiq, dan anak laki-laki dari saudara sekandungnya mayit, wali abin, dan juga anak laki-laki dari saudara seayahnya mayit, wa in nazala, sampai turun ke bawah. Nah, penyebutan urutannya ini juga ada faedahnya, tidak sembarangan. Yaitu maksudnya, kalau ada saudara sekandungnya mayit, ya, maka berarti itu yang didahulukan. Kalau nggak ada, baru saudara seayah. Dua-duanya nggak ada, baru lihat anak laki-laki dari saudara sekandung. Nggak ada lagi, baru urutannya dilihat anak laki-laki dari saudara seayah. Jadi urutannya itu punya manfaat. Jadi bukan sekedar
urutan biasa. Itu juga kaitannya dengan siapa yang diprioritaskan untuk dapat warisan dari sisi ukhuwah, ya, jihatul ukhuwah. Kemudian yang keempat, jihatul umumah, sisi paman, ya, dari sisi paman. Wa tashmalu ala amma asyaqiqa, ini mencakup paman sekandung, wali abin, kemudian paman seayah, wa benal ammi syaqiq, kemudian setelahnya mencakup anak laki-laki dari paman sekandung, wali abin, dan juga anak laki-laki dari paman seayah, wa in nazala, turun ke bawah sampai tahapan apa nanti kalau ada gitu. Jadi cakupannya tashmalul amma syaqiq, mencakup paman sekandung, wali abin, paman seayah, wa benal ammi syaqiq, anak laki-laki dari paman sekandung, wali abin, anak laki-laki dari paman seayah, turun ke bawah, wa in nazala. Kemudian al-wala. Yang kelima adalah sisi al-wala, yaitu pihak yang punya jasa membebaskan budak. Apa cakupannya? Yashmalul mu'tiqa, ini mencakup al-mu'tiq, yaitu pembebas budak laki-laki, wal mu'tiqah, pembebas budak perempuan, ya. Wa asobatahuma, dan juga asobah dari keduanya. Asobah dari keduanya bin nafsi, yang asobah bin nafsi. Saya ulangi. Sisi yang kelima adalah al-wala. Wa yashmalul mu'tiqa, cakupannya adalah al-mu'tiq, kalau yang bebaskan budak adalah laki-laki, wal mu'tiqah, kalau yang bebaskan budak adalah perempuan, wa asobatahuma, kemudian asobah keduanya, bin nafsi, secara bin nafsi, asobah bin nafsi. Maksudnya bagaimana yang kelima ini? Maksudnya begini. Misalnya tadi saya atau seseorang punya budak hamba sahaya. Saya bebaskan budak hamba saya ini jadi orang merdeka. Ketika dia jadi orang merdeka, dia punya harta, kemudian qadarullah meninggal. Ya, qadarullah meninggal. Dilihat nih, orang ini ketika meninggal, apakah dia punya keluarga enggak? Kalau yang punya keluarga, punya anak laki-laki, berarti itu yang dikedepankan, dapat harta peninggalannya. Anak laki-lakinya enggak ada. Sisi bapaknya ada enggak? Berarti bapaknya yang asobah. Bapaknya enggak ada juga, kakeknya juga enggak ada. Coba lihat saudara laki-lakinya si bekas budak ini. Saudara sekandungnya ada enggak? Saudara seayahnya ada enggak? Anak dari saudara laki-laki kandungnya ada enggak? Anak laki-laki dari saudara seayahnya ada enggak? Enggak ada semua juga. Kemudian pamannya ada enggak? Paman sekandungnya ada enggak? Enggak ada. Paman seayahnya ada enggak? Enggak ada juga. Anak laki-laki dari paman sekandungnya ada enggak? Enggak ada juga. Anak laki-laki dari paman seayah ada enggak? Enggak ada juga semua. Ashabul furu juga enggak ada. Nah, ketika dicek enggak ada semua, baru kemudian saya sebagai asobahnya. Asobah karena wala. Karena saya punya jasa bebasin budak dia. Dia sebagai budak dulu. Jadi orang merdeka. Maka saya yang berhak untuk jadi ahli warisnya. Ternyata saya udah mati juga. Terus siapa yang berhak mewarisi harta dia? Anak laki-laki saya. Kalau saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya juga udah mati. Cucu laki-laki saya. Enggak ada juga. Nah, saya ternyata masih punya bapak. Maka bapak saya lah yang mewarisi bekas budak saya. Bapak saya udah meninggal juga misalnya. Kakek saya enggak ada juga. Saudara laki-laki sekandung saya. Enggak ada. Saudara seayah saya. Dan seterusnya sebagaimana urutan ini. Ya, maksud dari apa? Yashmalul mu'tiqa wal mu'tiqata wa asobatahuma, dan asobahnya si mu'tiq dan mu'tiqah adalah tatkala misalnya saya sebagai pembebas budak saya udah mati juga. Maka yang mengambil adalah asobah saya. Yang mengambil warisannya adalah asobah saya. Kalau dia masih saya masih hidup, iya saya yang ngambil. Yang berhak saya. Taib. Itu tadi pembagian sisi asobah menurut Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Kemudian penulis melanjutkan wa indal jumhur, namun menurut pandangan mayoritas ulama,
yufassalu atau yufsalul jaddu anil ubuwah wa yuj'alu ma'al ikhwah fi jihati al-jududah. Wa indal jumhur yufsalul jaddu anil ubuwah wa yuj'alu ma'al ikhwati fi jihati al-jududah. Ya. Kalau menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah yang itu yang dipilih oleh penulis yang dibuat tabel seperti itu. Tapi kalau menurut jumhur mayoritas ulama kata beliau yufsalul jadd, kakek itu dipisahkan. Kakek kan tadi masuk pada cakupan sisi ubuwah, ya kan? Ubuwah itu adalah bapak, kakek ke atas. Kalau menurut jumhur yufsalul jadd, jadi kakek itu dipisahkan. Ya, dipisahkan dari ubuwah, dari sisi ubuwah. Wa yuj'alu ma'al ikhwah, kemudian dijadikan bersamaan dengan ikhwah, ya, bersamaan dengan ikhwah fi jihatil jududah, membuat sisi kakek, tapi levelnya sama dengan ukhuwah. Alias berarti konsekuensinya nanti prioritasnya berbeda jadinya, ya, prioritasnya berbeda. Berarti dia disamakan dengan ukhuwah. Menurut jumhur begitu kata penulis. Kemudian juga dipisahkan wa yufsalu banul ikhwah anil ikhwah. Wa yufsalu banul ikhwah anil ikhwah. Dipisahkan juga anak keturunan saudara dari sisi saudara. Dipisahkan juga anak keturunan saudara dari saudara. Fatu ja'alu lahum jihatan khassatan bihim. Maka kemudian dijadikan untuk mereka sisi khusus untuk mereka. Sisi khusus untuk mereka. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Wa indal jumhur, menurut pandangan mayoritas ulama, yufsalul jaddu anil ubuwah. Kakek itu dipisahkan dari sisi ayah. Karena kakek tadi include masuk yang sisi kedua, ubuwah. Ya, dibarengkan. Tapi kalau menurut mayoritas ulama dipisahkan itu. Wa yuj'alu ma'al ukhuwah fi jihatil jududah. Kemudian dia dijadikan bersama dengan ukhuwah, ya, di sisi jududah, sisi jad, kakek. Tapi levelnya sama dengan ukhuwah. Begitu pula yang dipisahkan, yufsalu banul ikhwah, anak keturunan ikhwah, anak keturunan saudara sekandung dan saudara seayah itu dipisahkan juga anil ikhwah, dari sisi ikhwah. Fatu ja'alulahum jihatan khasah. Mereka dibuatkan sisi khusus, ya. Dibuatkan sisi khusus. Ya berarti setelah ukhuwah ada sisi khusus setelahnya. Berarti tidak cuma 5 berarti. Ya. Wazada Syafi'iyah. Syafi'iyah menambahkan, wal Malikiyah, juga Malikiyah menambahkan, Syafi'iyah dan Malikiyah, jihata baitil mal. In kana muntaziman. Ada sisi yang lain yaitu jihah baitul mal. Jadi sisi yang lain yang kalau nggak ada semua maka hartanya jadi pindah ke baitul mal gitu maksudnya. In kana muntaziman, jika baitul malnya itu teratur dan terorganisir dengan baik, manajemennya bagus, laporan keuangannya bagus, ya, kemudian ada pengawasan, ya, muntazim. Itu menurut Syafi'iyah dan Malikiyah ada sisi tambahan. Alias kalau ini semua nggak ada, ujungnya ada jihatu baitil mal. Ya, tapi itu ranah khilaf, kita cukupkan dengan yang dipilih oleh penulis, ya. Jadi skala prioritasnya seperti ini: bunuah dulu, ubuwah, ukhuwah, umumah, dan al-wala. Baik. Kemudian kita berpindah ke ahkamul asabah. Hukum-hukum terkait dengan asabah. Hukum-hukum terkait dengan asabah. Manin farada minhum akhadha jami'al mal. Manin farada minhum akhadha jami'al mal. Barang siapa di antara mereka yang menyendiri, barang siapa di antara mereka, yaitu mereka para asabah, itu menyendiri, infarada, akhadha jami'al mal, maka dia mengambil seluruh harta. Dia mengambil seluruh harta. Manin farada minhum akhadha jami'al mal. Barang siapa di antara mereka dari kalangan asabah itu menyendiri, cuman dia saja, akhadha jami'al mal, maka dia mengambil seluruh harta. Hadza khasun bil asabati bin nafs.
Ini terkhusus untuk asobah bin nafsi. Ini terkhusus untuk asobah bin nafsi, yaitu seluruh laki-laki. Seluruh laki-laki kecuali suami dan saudara seayah. Ada orang meninggalkan saudara seayah tok, til, nggak ada yang lain. Ambil semua sama dia. Ada orang meninggalkan cucu laki-laki, dia saja, nggak ada yang lain, ngambil semua, gitu, dan seterusnya. Hukum yang kedua berkaitan dengan asobah. Ya'khudhunal baqiya ba'da ashabil furud in wujida sahibu fardin. Ya'khudhuna, ini sebenarnya adalah kaidah yang sebelumnya kita sudah sering sebutkan, tapi ini disebutkan lagi karena memang tempatnya sedang menjelaskan asobah. Tapi di praktek-praktek sebelumnya sudah sering saya kutipkan gitu. Ya'khudhunal baqiya, mereka para asobah ini mengambil sisa. Ya, ya'khudhunal baqiya. Mereka mengambil sisa ba'da ashabil furud. Setelah orang-orang yang jatah warisannya fard mengambil jatahnya. In wujida sahibu fardin. Jika ada sahibu fard. Jika ada yang warisannya secara fard, ngambil dulu, sisanya baru asobah. Saya ulangi. Ya'khudhunal baqiya ba'da ashabil furud. Para asobah ini ya'khudhunal baqi, mengambil sisa harta warisan ba'da ashabil furud. Setelah ashabul furud mengambil jatahnya, yang jatah ukuran tertentu tadi. In wujida sahibu fardin. Ini jika ada. Jika sahibu fardin itu ada. Kalau nggak ada kan apa? Ya tadi poin yang pertama, ngambil sendiri semua. Gitu. 3. Yaskutuna idza staghraqatit tarikatu. Illa yaskutuna idza staghraqatit tarikah. Asobah ini mereka gugur. Mereka gugur idza staghraqatit tarikah, jika harta peninggalan sudah habis dibagi. Mereka ini gugur jika harta peninggalan sudah habis dibagi. Istaghraqatit tarikah. Mereka gugur jika harta peninggalan sudah habis dibagi. Illal ibn wal ab wal jad. Kecuali anak laki-laki, ayah, atau juga kakek, maka tidak mungkin gugur. Pasti dapat. Mereka pasti dapat. Illal ibna wal aba wal jad. Kecuali anak laki-laki, ayah, dan juga kakek. Mereka tidak bakalan gugur. Pasti dapat. Maksudnya adalah ketika asobat bin nafsi itu kumpul semua, maka yang lain pasti gugur. Yang dapat cuma tinggal 3 ini. Ya, 3 ini dapat. Ya. Maksudnya dalam artian kalau berbenturan dengan sesama asobah yang lain gitu. Tapi jad ini juga bisa gugur juga kalau ada ayah. Maksudnya gugurnya bukan dalam artian gugur ini kan sedang ngomongin kalau harta peninggalan itu setelah dibagikan kepada ashabul furud gitu maksudnya. Ketika dibagikan kepada ashabul furud, ada kemungkinan mayoritasnya itu akan gugur. Kecuali kalau ada ashabul furud plus ada anak laki-laki atau ada ayah atau ada kakek, itu mereka masih dapat, gak bakalan gugur. Tapi kalau asobah yang lain, mereka gugur kalau ashabul furudnya udah ngambil semua. Contohnya apa tadi? Yang ada contohnya kan yang nggak dapat apa-apa ujungnya. Yang mana tadi ya? Yang halaman 25 kalau nggak salah. 25 yang lam, ya kan? Halaman 25 yang lam. Salah satu contohnya. Amun, ya kan? Amun. Ashabul furud ngambil semua, pamannya ngambil hisa. Mana hisanya? Nggak ada, habis. Tapi kalau di situ ada anak laki-laki, atau ada kakek, atau ada ayah, nggak mungkin dia gugur. Pasti dapat. Pasti dapat. Nggak mungkin, ya nggak kebagian. Ya, ayah, kakek, ataupun anak laki-laki, ataupun cucu laki-laki itu pasti dapat. Tapi kalau yang lain, itu bisa dapat kemungkinan dia nggak dapat dalam artian nggak dapat karena sudah diambil oleh ashabul furud. Bukan nggak dapat karena hajab ya. Bukan nggak dapat karena hajab, tapi nggak dapat karena diambil
oleh ashabul furud yang lain. Kemudian di sini dikasih lanjutan, fal ibnu la yasqutu bihalin. Anak laki-laki tidak akan pernah gugur dalam kondisi apapun. Pasti dapat. Ya, fal ibnu la yasqutu bihal. Ya. Anak laki-laki ya tidak akan gugur dalam kondisi apapun. Wal abu wal jaddu yarithani hina idzin as-sudusa. Wal abu wal jaddu yarithani hina idzin as-sudusa. Adapun ayah dan juga kakek, ya, adapun ayah dan juga kakek, mereka berdua mewarisi 1/6 tatkala itu. Maksudnya tatkala ketemu anak laki-laki. Ya. Tapi kalau ada ayah dan kakek bareng, ya kakek nggak dapat karena mahjub karena ayah. Gitu. Tapi maksudnya adalah ketika ketemu dengan asobat yang lain, contohnya ada anak misalnya, maka ayah atau kakek yang berada di situ tidak akan terhajab, alias tidak akan nggak dapat sama sekali, tapi dia bergeser menjadi ashabul furud. Dia bergeser menjadi ashabul furud jatahnya. Ya. Jadi saya ulangi, fal ibnu la yasqutu bihalin, anak laki-laki tidak akan gugur selamanya, pasti dapat terus dan pasti jatahnya adalah asobah. Ya. Adapun ayah dan kakek keduanya tetap mewarisi. Hina idzin pada saat itu dalam kondisi itu dengan 1/6. Maksudnya dia bergeser dari asobah menjadi ashabul furud. Kemudian tartibul asobah bin nafsi. Urutan asobah bin nafsi. Urutan asobah bin nafsi. Urutan asobah bin nafsi. Idza ijtama'a 'asibani fa aktsar yakunu tartibuhum kattali. Idza ijtama'a 'asibani fa aktsar yakunu tartibuhum kattali. Jika terkumpul 2 asobah atau lebih, maka urutan mereka sebagaimana berikut ini. Jika berkumpul 2 asobah atau lebih, maka urutan mereka sebagaimana berikut ini. Pertama, bil jihah. Yaitu yang perlu diperhatikan adalah sisi arahnya dulu. Ya, itu faktor penentu siapa yang mau didahulukan dapat warisan. Pertama adalah lihat arahnya dulu. Dari sisi mana dulu? Fal jihatul mutaqaddimatu fit tartibi as-sabiqi tahjubu man ba'daha. Fal jihatul mutaqaddimatu fit tartib as-sabiq tahjubu man ba'daha. Sisi yang terdahulu dari urutan yang sebelumnya kita bahas, sisi yang terdahulu dari urutan yang sebelumnya kita bahas, tahjubu man ba'daha. Dia menghalangi sisi yang datang setelahnya. Ya, sesuai urutan tadi. Fal jihatul mutaqaddimatu fit tartib, sisi yang terdahulu dalam urutan yang tadi kita bahas, tahjubu man ba'daha, dia akan menghajab sisi yang setelahnya. Misal, contohnya seorang meninggalkan ibnun, anak laki-laki 1, dan akhun syakik, saudara sekandung. Maka ibnun yang mengambil asobah, akhun syakik mahjub. Kenapa? Karena jihah bunuah, sisi bunuah lebih dahulu daripada jihah ukhuwah. Maka ibnun yang dapat warisan. Nah, setelah sisi jihah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah darajah, bid darajah, levelnya, derajatnya. Fa'indal ittihad fil jihati yuqaddamul aqrabu darajatan lil mayyiti 'alal ab'adi. Bid darajah. Kedua, faktor kedua yang untuk gimana kita mendahulukan siapa yang dapat adalah dengan melihat darajah, yaitu derajatnya atau levelnya. Fa'indal ittihadi fil jihati, tatkala arahnya sama, tatkala bersatu dalam arah atau sama dalam sisinya arah, yuqaddamul aqrabu darajatan, maka didahulukan yang derajatnya lebih dekat. Maka didahulukan derajatnya yang lebih dekat lil mayyit, kepada mayyit. Didahulukan yang derajatnya lebih dekat kepada mayyit, alal ab'ad, ya, daripada yang derajatnya lebih jauh. Saya ulangi.
Sisi kedua, poin kedua yang menjadi pemberat siapa yang didahulukan adalah bid-darajah, melihat sisi derajatnya, levelnya. Fa'indal ittihad fi jihah. Ketika ada ahli waris yang secara arahnya sama, ya, yuqaddamul aqrab, maka didahulukan yang paling dekat derajatnya dengan mayit. Alal ab'ad, daripada yang jauh. Contohnya, seorang meninggalkan anak laki-laki satu dan cucu laki-laki satu. Mereka satu jihah yang sama, sama-sama jihah bunuwah. Ibnu ibnin dengan ibnun itu jihah bunuwah, tapi derajatnya lebih tinggi ibnun. Maka ibnun yang mengambil asobahnya, ibnu ibnin mahjub. Baik. Yang ketiga, bil kuwah. Ditinjau dari sisi kekuatannya, dilihat dari sisi kekuatannya. Fa'indal ittihadi fil jihati wad darajati yuqaddamul aqwa qarabatan. Tatkala ada kesamaan dari sisi arah dan juga derajatnya, maka dikedepankan yang lebih kuat sisi kekerabatannya. Saya ulangi. Indal ittihad fil jihati wad darajah. Tatkala ada kesamaan dari sisi arah dan derajatnya, maka dikedepankan yang lebih punya kekuatan kekerabatan. Contohnya, seorang meninggalkan akhun syakik dan juga akhun li'ab. Ya, dua-duanya secara arah sama, jihadul ukhuwah. Secara derajat sama, langsung punya hubungan dengan mayit levelnya sama. Ya, karena bukan ibnul akh. Ya, kalau ibnul akh kan derajatnya bawah lagi. Ini sama-sama akh, derajatnya sama, sisinya juga sama ukhuwah. Tapi dari sisi kekuatan kekerabatan, akhun syakik lebih kuat. Ya, karena tadi hubungan dia dengan mayit dari sisi ibu dan bapaknya sama. Tapi kalau akhun li'ab, hubungan dengan mayit yang sama cuman bapaknya saja. Maka di sini yang mengambil asobah adalah ya akhun syakik. Taib. Poin yang keempat. Idza tahadu fil jihati wad darajati wal quwwati ishtaraku al malah. Yang keempat, idza tahadu fil jihah. Jika semua sama dalam sisi arah, wad darajah, kemudian levelnya juga sama, derajatnya sama, wal quwwah, sisi kekuatannya juga sama, ishtarakul mal, maka mereka berserikat dalam harta, alias bagi rata bebarengan hartanya. Contohnya seorang meninggalkan dua anak laki-laki, arahnya sama, sama-sama bunuah, derajatnya sama, ya, kekuatannya juga sama, maka bagi dua, bagi rata. Idza tahadu fil jihati wad darajati wal quwwah ishtaraku al mal. Baik, ada yang ditanyakan? Monggo Mas. G. Gitu. Itu yang dipilih penulis ya. Dan sejauh ini yang saya pelajari di buku-buku yang lain juga kurang lebih sama. Itu yang menjadi poin-poin untuk mengambil prioritasnya yang mana sesuai urutan itu. Ada yang lain mungkin? Monggo. Kalau ulangi kalau G. Iya, kakek laki-laki memang. Kakek perempuan nenek nanti. G. Karena kakek dari pihak perempuan bukan apa namanya? Dia kakek fasid gitu. Kakek dari jalur laki-laki, nggih, pripun? Terus itu nanti ada bahasannya ya. Itu masalah jad ma'al ikhwah. Itu nanti dibahas di halaman itu rodok bundete rodok oke itu. Halaman 45. Jangan buka halaman 45. Al-jad ma'al ikhwah. Al-jad ma'al ikhwah halaman 45 itu. Kakek ketika bebarengan dengan ikhwah. Nah, itu lumayan mumet itu. Nah, itu nanti ya. Sabar nanti dulu. Ya.
Halaman 45 al-jad ma'al ikhwah. Nanti, ya. Ya, insyaallah nanti ada bahasannya. Baik, yang ini dulu. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Mulahadzah muhimmah. Ya, perhatian yang penting. Perlu diperhatikan tambahan faidah nih. Faddalatis syari'atu ahyanan adz-dzakara 'ala al-unsa fil mirath li hikamin katsiratin minha. Faddalatis syari'atu ahyanan adz-dzakara 'ala al-unsa fil mirathi li hikamin katsiratin minha. Syariah atau aturan agama kita memberikan keutamaan untuk laki-laki melebihi perempuan kadang-kadang, ahyanan, tidak dalam semua kondisi. Ya. Syariat memberikan keutamaan untuk laki-laki melebihi perempuan, ya, kadang-kadang fil miras, dalam masalah jatah warisan, lihikamin katsiratin, karena hikmah yang banyak, atau ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ini syariat memberikan keutamaan kepada laki-laki melebihi perempuan dalam jatah warisan karena alasan-alasan atau hikmah-hikmah yang banyak. Di antaranya, ya. Nah, tapi di sini beliau menyatakan ahyanan, kadang-kadang. Berarti memang ada satu momen di mana laki-laki bisa saja jatahnya sama dengan perempuan. Atau juga bahkan laki-laki jatahnya lebih sedikit dari perempuan. Jadi misalnya ada orang-orang terutama yang nggak suka dengan Islam, pengen menyerang Islam dari sisi masalah pembagian waris, laki-laki dapat 2 kali lipat. Jawabannya adalah tidak mesti. Laki-laki dapat 2 kali lipat. Ya, ada kondisi-kondisi di mana jatahnya sama atau bahkan lebih kecil. Ya. Dan misalnya dalam kondisi yang laki-laki dapat 2 kali lipat, alasannya berikut ini yang disebutkan. Ya. Nah, contohnya misalnya yang laki-laki dapat sama dengan perempuan. Apa? Dalam kondisi apa? Ikhwatul, Masya Allah. Saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu itu laki-laki perempuan disamakan. Fa'in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Mereka berserikat untuk dapat 1/3. Bagi rata. Berarti paling enggak itu menjadi salah satu, ya, argumen untuk menyanggah pihak-pihak yang menyatakan laki-laki pasti dapat lebih banyak. Jawabannya, kasus ikhwah li'um itu mereka bagi rata. Ada juga kasus laki-laki dapat lebih sedikit. Ya. Laki-laki dapat lebih sedikit. Contohnya apa? Misalnya kasus seorang meninggalkan anak perempuan, kemudian suami dan ayah. Nah, kita coba. Seorang meninggalkan anak perempuan, suami dan ayah. Berapa ada anak perempuan? Sendiri, setengah. Suami? Ada anak loh, 1/4. Ayah? Asobah. Asobah enggak? Asobah plus 1/6 dulu ya. 1/6 dulu plus asobah. Karena ada anak perempuan. 1/6 plus asobah. Taib. 6, 4, 2. KPK-nya berapa? 12 kan? 12. 12 bagi setengah dari 12. 6, 3, 2. 2 plus asobahnya berapa? 6 tambah 3, 9, 1. 3 lah. Nah, di sini perempuan dapat lebih banyak. Separuh dari harta warisan. Suaminya mayit aja cuman dapat 4 sahamnya. Bapaknya loh ini cuman dapat 3. Jadi anak perempuannya dapat 6 itu buat dia sendiri. Sedangkan dia masih wajib dinafkahi oleh si suaminya mayit kalau misalnya masih kecil. Ya, jadi dalam satu kasus ada perempuan yang justru dapat jatah warisannya lebih banyak dari laki-laki.
Nah, itu mematahkan ya tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu udah adil gitu. Gak semua kondisi laki-laki dapat lebih banyak. Ada kondisi laki-laki jatahnya sama, ada kondisi bahkan perempuan dapat lebih banyak. Taruhlah dalam kondisi yang laki-laki dapat lebih banyak. Nah, ada alasannya. Ini yang pertama. Alasannya adalah pertama, annal mar'ata makfulatun fanafaqatuha wajibatun ala waliha wala tukallafu bil infaq ala ahadin bi khilafir rajul. Pertama, annal mar'ata makfulatun fanafaqatuha wajibatun ala waliha wala tukallafu bil infaqi ala ahadin bi khilafi ar-rajuli. Alasan yang pertama, taruhlah misalnya perempuan dapat lebih sedikit, laki-laki dapat banyak. Pertama adalah andal mar'ah makfulah, bahwa perempuan itu ditanggung. Perempuan itu ditanggung, ada penjaminnya, ada yang jamin, ada kafilnya, ada penjaminnya. Fanafaqatuha wajibatun ala waliha. Nafkahnya si perempuan menjadi kewajiban walinya. Nafkahnya perempuan menjadi kewajiban walinya. Sebelum dia menikah, ya, yang wajib menafkahi orang tuanya. Setelah dia menikah, yang nafkahi suaminya. Jadi walaupun dia dapat lebih sedikit, tapi untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Dia dapat nafkah teman dari suaminya, dari orang tuanya. Wala tukallafu bil infaq. Dan tidak dibebani untuk kasih nafkah. Tidak dibebani untuk memberikan nafkah ala ahadin kepada siapapun. Bi khilafir rajul, berbeda dengan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Saya ulangi. Annal mar'ah makfulatun, bahwa perempuan itu makfulah, dia ditanggung, dijamin. Fanafaqatuha wajibatun ala waliha. Nafkahnya si perempuan itu wajib ditunaikan oleh walinya sebelum dia menikah, oleh suaminya setelah dia menikah. Wala tukallafu bil infaq. Si perempuan pun tidak dibebani untuk memberikan nafkah ala ahadin pada siapapun. Bi khilafir rajul, berbeda dengan laki-laki. Jadi walaupun dia dapat lebih sedikit, untuk dia sendiri, suka-suka dia mau buat ngapain. Ya. Tapi laki-laki dapat banyak, ayah misalnya, ayah dapat banyak jatahnya. Ujung-ujungnya dikasih ke anaknya juga, ada anak perempuan. Suami atau laki-laki dapat banyak, ujung-ujungnya ya dia kasih ke istrinya. Dia kasih ke anak perempuannya. Jadi orang dipek dewe gitu. Ujungnya dapat banyak tapi di-share kepada pihak yang lain. Nah, itu hikmahnya syariah seperti itu. Walaupun dapat banyak, ujungnya harus dibagi pada yang lain. Ya, perempuan enggak. Untuk dia sendiri. Misalnya dalam satu momen dia mau membagi hartanya, tapi itu ranahnya bukan kewajiban. Tapi dia berbuat ihsan, membantu ayahnya, bantu saudaranya, atau bantu suaminya. Itu sisi ihsan yang dia pun dapat ganjaran di situ. Tapi kalau ditinjau dari tinjauan syariat, enggak ada kewajiban bagi dia mengeluarkan nafkah. Justru dia yang dinafkahi. Sehingga walaupun dia dapat lebih sedikit, tapi utuh untuk dirinya sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, ar-rajulu aqdaru minal mar'ah ala tanmiyatil mal wal ifadah minhu. Yang kedua, ar-rajulu aqdaru minal mar'ah ala tanmiyatil mali wal ifadah minhu. Laki-laki dominannya lebih punya kemampuan untuk mengembangkan harta daripada perempuan. Tanmiyah, untuk menumbuhkan, mengembangkan usaha harta daripada perempuan. Wal ifadah minhu, dan memberikan faedah dengan harta, diinvestasikan atau apalah itu. Bukan secara mutlak ya, tapi mayoritasnya begitu. Ya, mayoritasnya begitu. Jadi ketika dia dapat lebih banyak, laki-laki dapat lebih banyak karena lebih punya kemampuan untuk muterin harta. Yang ujungnya juga kalau nanti berkembang juga untuk yang lain juga gitu. Kalau perempuan tentu aktivitasnya kan lebih terbatas. Tapi bukan pemahaman dipahami mutlak ya. Rata-rata begitu gitu. Rata-rata laki-laki lebih leluasa untuk mengembangkan hartanya. Itu alasan kedua yang dibawakan oleh penulis ya. Kemudian 3, nafaqatu rajul waltizamatuhu al-maliyah akbaru minal mar'ah.
nafaqatur rajuli waltizamatuhul maliyatu akbaru minal mar'ah. Nafkah lelaki dan juga tanggungan keuangannya, nafkahnya lelaki dan tanggungan keuangannya lelaki akbaru minal mar'ah. Itu lebih besar dari perempuan. Nafaqatur rajuli waltizamatuhul maliyatu akbaru minal mar'ah. Nafkah lelaki dan juga tanggungan keuangan kaum lelaki itu lebih besar daripada perempuan. Fahajatuhu ilal mali akbar. Maka konsekuensinya kebutuhan dia pada harta lebih besar. Konsekuensinya adalah kebutuhan dia kepada harta tentunya akan lebih besar. Lidha kana i'ta'uhu mithla hadzil unsayaini haqqan wa adla. Lidha kana i'ta'uhu mithla hadzil unsayaini haqqan wa adla. Oleh karenanya ya, pemberian untuk laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan ini benar dan lebih adil. Ya, ini adalah suatu yang hak dan lebih adil. Ya, karena laki-laki tentunya kebutuhannya lebih banyak. Karena misalnya banyak aktivitasnya di luar, transportasi, kebutuhan macam-macam untuk bekerja, ngolah usaha, aktivitasnya lebih banyak sehingga kebutuhan yang menjadi tanggungan dia itu akan lebih besar, otomatis juga sokongan dananya, hartanya juga akan lebih besar. Itu beberapa alasan yang disampaikan oleh penulis. Taib. Monggo. Nggih. Nggih. Penasaran ya? Hikmahnya apa? Nggak tahu saya, belum saya bisa jawab. Buat PR buat saya, nanti saya carikan. Sementara saya belum bisa jawab. Meninggal perempuan, nggih. 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 4/4 atau 1/8. Nggih. 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 Iya memang nanti buat nikah lagi. Nah, ketika nikah lagi, kita melihatnya adalah wanita secara umum dalam artian gender wanita, bukan lihat person to person gitu loh. Tapi gender wanita secara umum. Maksudnya ujung-ujungnya tadi kan suami dapat jatah warisan lebih banyak nih. Ujungnya kan buat misalnya nikah lagi. Nah, uangnya kembali kemana? Wanita lagi kan? Wanita lagi. Bukan itu, poinnya adalah melihat sisi secara meratanya. Ujungnya adalah kembali kepada wanita itu sendiri. Jadi walaupun dia dapat lebih banyak, ya ujungnya nanti yang banyak itu akan diberikan untuk wanita itu sendiri lagi, untuk maharnya. Sebagaimana yang misalnya yang meninggal laki-laki, yang perempuan si istrinya dapat jatah lebih sedikit, kalau dia nikah lagi, kan dapat lagi dia mahar dari suami barunya. Iya kan? Dia dapat lagi. Saya dapatnya sedikit dari almarhum suami, tapi ketika nikah lagi, saya dapat mahar lagi dari kaum lelaki sebagai suaminya. Jadi neropongnya adalah jenis laki-laki secara umum, perempuan secara umum dari sisi gendernya, bukan orang per orangnya gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya laki-laki dapat lebih banyak karena itu nanti akan disalurkan lagi kepada kaum wanita lagi gitu. Terlepas kaum wanitanya itu adalah istri itu sendiri atau ibu atau anak perempuan gitu. Begitu Pak. Ya. Ya. Oke, ini mulai ada soal lagi nih. Nah, tapi kita baca ini dulu ya, baca aqsamul warathah min haitsul fard wa ta'sib.
aqsamul warathah min haitsu al-fardu wat ta'sibu. Pembagian ahli waris dari sisi tinjauan siapa yang dapat fard dan siapa yang dapat asobah. Ya, pembagian ahli waris secara keseluruhan dari sisi siapa yang ahli fard, yaitu dapat fard, dan mana yang asobah. Pertama, man yarithu bil fardi faqat. Pihak-pihak yang jatah warisannya cuma fard saja, nggak mungkin dapat asobah, tapi fard saja. Siapa? Az-zawj, yaitu suami, itu pasti fard saja. Az-zawjah juga sama. Al-um, al-jaddah, al-ikhwah wal akhwat li Ini semua adalah jatahnya fard semua. Yang kedua, man yarithu bit ta'sib faqat. Orang-orang yang mewarisi secara asobah saja. Ya, bahasa mudahnya tadi, ya, semua laki-laki kecuali saudara seibu dan juga suami. Saudara seibu dan suami. Sisanya semua adalah asobah saja. Kelompok ketiga, man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan wa la yajma'u bainahuma. Man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan wa la yajma'u bainahuma. Pihak yang mewarisi secara fard terkadang, pihak yang terkadang mewarisi secara fard dan terkadang mewarisi secara asobah, tapi tidak bisa mengumpulkan dua-duanya. Jadi salah satu, kalau pas fard ya fard saja, pas asobah saja. Man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan, pihak yang kadang mewarisi secara fard, kadang mewarisi secara asobah, tapi nggak bisa ngumpulin keduanya, yaitu bint. Bint, kalau pas nggak ada saudaranya, nggak ada ibnun, maka dia fard semua, entah dapat setengah atau 2/3. Tapi kalau ada ibnun, jadi asobah bil ghair. Bintul ibn sama. Al-ukhtu syaqiqah, saudari sekandung, kalau dia pas sendiri atau berdua, maka fard saja, dapat setengah atau 2/3. Tapi kalau ketemu saudara sekandung, jadi asobah bil ghair. Ukhtun li'ab juga sama. Tapi mereka tidak bisa mengumpulkan dua-duanya. Nah, yang kelompok keempat, man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan wa yajma'u bainahuma. Pihak yang terkadang mewarisi secara fard, terkadang bisa juga mewarisi secara asobah saja, terkadang ngumpulin dua-duanya. Siapa? Ayah dan kakek. Kapan dia mewarisi secara fard saja? Mewarisi secara fard saja adalah ketika mayit punya anak laki-laki. Ketika mayit punya anak laki-laki, ayah warisannya fard saja, dapat 1/6. Kapan dia mewarisi asobah saja? Ketika mayit gak punya anak. Ketika mayit gak punya anak, maka ayah asobah toktil. Kapan mewarisi secara fard dan asobah? Ketika mayit punya anak perempuan. Gak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan. Maka ayahnya mayit ataupun kakek dapat 1/6 dulu, baru kemudian dapat sisa. Ya, silahkan kerjakan itu. 6, 9, 11 soal.